Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan membahas tentang perhitungan dari bab bab dasar-dasar penganggaran modal. Dan penganggaran modal, kalau di dalam manajemen keuangan ini kita akan memilih ya jenis investasi mana yang paling layak untuk diteruskan dan dilanjutkan. Jadi ada beberapa jenis investasi ya karena keterbatasan dana dan sumber daya. Biasanya ya, perusahaan itu harus memilih salah satu dari investasi mana yang paling menguntungkan gitu. Mungkin bisa saja dilakukan semuanya, tapi kan ya ada keterbatasan ya, sehingga kita pilih mana yang paling menguntungkan. Nah, dasar dari pemilihan itu ada beberapa hal. Yang pertama dari dilihat dari NPV, IRR, MIRR atau multiplier IRR, um, modified IRR dan payback period dan satu lagi ya, profitability index atau PI. Nah, yang akan kita bahas pada video ini hanya NPV, kemudian IRR, kemudian profitability index dan payback period. Untuk IRR dan modified IRR tidak akan kita bahas dulu ya. Nah, yang pertama perhitungan NPV. NPV itu singkatan dari net present value. Net present value itu mengestimasikan seberapa besar suatu proyek potensial akan berkontribusi pada kekayaan pemegang saham. Nah, NPV itu jadi nanti kurang lebih seperti ini nih ya. Nah, jadi kalau kita langsung ke soal ya, contoh NPV itu pembahasannya seperti ini. Di sini ada dua option, ya, ada dua pilihan proyek, investasi, ada proyek A, ada proyek B. Nah, kita tuh nanti akan pilih mana ya proyek yang paling menguntungkan dan yang kita pilih gitu. Nah, di proyek A dan B, kita lihat di sebelahnya ada kolom tahun. Nah, tahun ini itu adalah menggambarkan proyeksi estimasi. Adapun angka minus 100.000, 50.000, 40.000 itu adalah cash flow ya. Cash flow itu berarti arus kas masuk gitu. Arus kas gitu ya. Misalnya tahun ke nol itu minus 100.000. Minus 100.000 itu berarti mengartikan kita tuh cash outflow ya. Jadi estimasi arus kas yang keluar gitu sebagai modal awal. Kalau melakukan investasi kan pasti ada modal dulu yang keluar ya di awal tahun. Nah itu disebut, makanya itu negatif gitu. Kemudian tahun berikutnya, tahun satu, tahun 2, tahun 3. Dan tahun seterusnya, itu si proyek itu menghasilkan sebuah arus kas gitu. Jadi tahun pertama itu menghasilkan 50.000, berikutnya, tahun kedua 40.000, tahun ketiga tahun berikutnya 30.000 dan seterusnya. Itu adalah estimasi arus kas. Jadi tahun depan dapat 50.000, 2 tahun lagi dapat 40.000, 3 tahun lagi dapat 30.000 dan seterusnya. Itu kan adanya di masa depan ya. Jadi belum kita dapatkan sebenarnya, tapi hanya estimasi. Nah di dalam NPV itu estimasi arus kas yang akan kita terima di tahun-tahun mendatang itu, kalau kita tarik ke masa kini, uangnya dapat berapa sih? Gitulah kurang lebih. Jadi menghitung arus kas masa depan ke arus kas masa kini gitu. Kalau kita hitung ke masa sekarang, jumlah arus kas yang kita terima sampai 5 tahun mendatang itu, kalau kita tarik ke masa kini nilainya berapa sih? Ya, seperti itulah kurang lebih ya simpelnya NPV itu. Nah, di dalam NPV rumusnya seperti ini. Mungkin juga sudah diberikan ya oleh dosen masing-masing. Rumus dari NPV, sigma dari cash flow, T itu tahunnya gitu ya, di periodenya, dibagi 1 tambah R itu tingkat diskonto, di, dipangkatkan T. Jadi kalau misalnya kita bahas tentang diskonto, itu dulu di zaman, di zaman, di saat pertemuan awal-awal ya, itu ada present, ada future value ya dulu. Jadi ada PV, ah, ada present value, ada future value. Kalau misalnya kita menghitung present ke future, itu ada yang disebut compounding ya. Masih ingat ya, yang kemarin. Jika bunga dibayar semesteran, triwulanan, nah itu, rumus itu ya, bahasan di sana. Jadi kalau kita nabung sekarang, 5 tahun lagi kita dapat berapa ya uangnya? Nah itu kan compounding ya, proses compounding. Kalau future value ke present kayak sekarang, jadi estimasi arus kas di masa depan, kalau kita hitung ke masa sekarang, itu berapa? Berapa sih? Nah itu berarti discounting ya sebutnya. Makanya tingkat diskonto sebutnya.
Dalam video ini yang akan kita bahas hanya proyek A saja ya, jadi lebih ke cara bagaimana menghitungnya, mungkin flashback, bisi lupa ya, oleh saya sendiri, mungkin jika kalian yang menonton dari kelas yang saya ajar, atau dari dosen-dosen lain yang sudah mengajar, bisi lupa, jadi saya hanya akan flashback saja cara-cara menghitungnya seperti apa. Oke, untuk NPV, rumusnya tadi, NPV itu ada dua langkah ya yang harus kita hitung. Yang pertama kita hitung sigmanya dulu, jadi jumlah dari arus kasnya kita discountingkan, kemudian itu sudah NPV sebenarnya nanti jumlahkan. Nah, kemudian nanti si NPV-nya itu akan kita kurangkan dengan CFO, CF0 ya, CFO atau initial outlays itu adalah investasi awal yang tadi tahun ke nol. Jadi kalau misalnya cash flow-nya lebih besar daripada investasi awal ya berarti menguntungkan gitu. Jadi CFO dikurangi NPV itu hanya untuk melihat apakah NPV-nya positif apa negatif gitu terhadap modal awal. Kita hanya fokus pada proyek A ya. Jadi kita hitung proyek A saja. Proyek A. NPV ya. Oke. Rumusnya NPV tadi masih ingat sama dengan ini ya. Cash flow dibagi satu tambah R. Salah. Cash flow dibagi satu tambah R. Pangkat pangkat N lah ya. Kita mulai ya. Jadi apa-apa itu harus rumus dulu. Nggak boleh ngasal. Oh ya, apa saya bawa dulu aja ya tabel ini ya? Atau nggak usah lah. Tahun yang pertama. Kita akan hitung tahun pertama. Tahun ke nol nggak usah dihitung ya sebagai NPV karena dia ini bukan arus kas masuk. Dia lebih ke arus kas keluar karena modal awal. Kita mulai dari tahun yang satu aja. 50.000 ya cash flow-nya. Oke. Cash inflow-nya masuk 50.000. Berarti cash flow-nya 50.000 dibagi satu tambah R. R itu apa? R itu ini discount rate. Nah, ini itu R. R-nya 10% atau 0,1. Mungkin saya desimalkan saja ya, 0,1. Karena ini tahun satu jadi pangkat 1. 50.000 dibagi 1,1. Ya, 1 tambah 1, 0,1, 1,1 pangkat 1 ya 1,1 ya. Ini kalau agak beda dikit sama yang kemarin dibahas di kelas nggak apa-apa ya. Atau beda pembulatan nggak apa-apa. Yang penting caranya. Hasilnya 45.455. Sekarang tahun kedua. Tahun kedua itu cash flow-nya 40.000. Berarti 40.000 dibagi satu tambah R pangkat, karena ini tahun kedua jadi pangkat 2. 40.000 dibagi 1,1 pangkat 2. 1,21 ya, bentar. Pokoknya perhitungan itu semakin detail, semakin oke ya. Semakin detail, semakin bagus. Kalau keuangan itu kita harus detail. Ini karena keterbatasan ini aja lah. Jadi kita nggak dibulat, nggak dipanjangin ya. Sebenarnya kalau nggak dibulatkan lebih bagus. Jadi kalau kalian ujian, mending jangan dibulatin. Yang keluar di kalkulator, keluarin aja semuanya. Karena di dalam keuangan ini kan kita bicaranya tentang duit ya. Satu perak juga duit. Jadi mending bawa aja semuanya. Tapi kalau ini sih saya lebih ke konsep dulu aja. Jadi nggak terlalu panjang ya pembulatannya. Tapi kalau nanti kalian ujian mah, mending gak usah dibulatkan. Tahun 3. Tahun 3 itu cash flow-nya 30.000. Kita masukkan 30.000 dibagi satu tambah sama ya, karena diskon rate-nya selalu sama. Ini tahun 3 maka pangkat 3. 1,1 pangkat 3. Jadi gini, di pangkatnya di iniin dulu. Kenapa sih harus detail?
supaya kalau ada salah kita gampang mengidentifikasinya. Bayangin kalau ujug-ujug jawabannya. Kalau jawabannya salah, kita bingung di mana salahnya. 22.539. Oh, ini saya kegedean ya. Kurang naik. Tahun keempat, 20.000 cash flow-nya. 1 tambah 0,1 tahun keempat, jadi pangkat 4. 20.000 dibagi 1,1 pangkat 4. Berapa 1,1 pangkat 4? 1,4641. Kalau kita dosen tuh biasanya juga kunci jawaban itu adalah tidak pernah membulatkan ya. Kalau saya sih bikin kunci jawaban keuangan nggak pernah dibulatkan. Kalau matematika kayak gitu biasanya dibulatin karena bicaranya tentang jumlah produk atau jumlah pieces misal satuannya ya, bukan uang. Kalau gitu nggak masalah. Atau waktu gitu ya, dibulatkan juga nggak masalah. Tapi kalau uang ceritanya mending nggak usah dibulatin. Dan tahun yang terakhir ya, tahun yang terakhir itu 10.000 cash flow-nya, kita tulis cash flow-nya 10.000 dibagi 1 tambah eh, diskontonya 0,1 pangkat 5. 10.000 dibagi kali 1,1, 1,61051. Ini ke bawah aja ya. 6.209 ya. Nah, kalau udah, ini dijumlahin semuanya. 45.000 ya, ditambah 33.000, tambah 22.000, tambah ini, tambah yang 6.000. Kalau dijumlahkan hasilnya 120.921. Mungkin agak beda sama yang kalian nggak masalah ya, karena ini pembulatannya seperti ini. Lebih simpel, fokus ke cara perhitungannya aja. Nah, ini NPV-nya, jumlah sigma cash flow-nya itu 120.921. Gitu. Jadi simpelnya gini lah, misal tahun yang pertama kita dapat uang 50.000. Tapi kalau kita tarik ke masa sekarang ya, pas belum dapat diskonto, itu duitnya cuma 45.000 sekian. Tahun kedua dapatnya sih 40.000, tapi kalau kita tarik ke masa sekarang itu duitnya cuma 33.000 aja. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian kalau sudah kita akan menghitung NPV-nya ya, apakah NPV-nya positif apa negatif. Itu caranya cash flow O ya, atau cash flow awal, cash flow outlay ya yang keluar ditambah sigma NPV yang tadi. Atau jangan sigma NPV deh. Bentar, sigma karena dia juga bukan NPV ya. Ini aja tambah sigma. Nah, gini aja lah. Tadi cash flow awalnya ini ya tahun ke nolnya negatif 100.000. Ditulis ya negatifnya karena dia menggambarkan duit yang keluar. Ditambah ini 120.921. Totalnya positif 20.921. Nah, NPV-nya positif. Nah, kalau positif berarti layak untuk diteruskan dan dipilih. Jadi kalian hitung juga kan yang NPV-B ya, sudah dihitung juga. Nah, itu nanti dibandingkan mana NPV yang lebih besar. Tanda positif ini juga bisa menggambarkan kalau cash flow kita tuh lebih besar daripada modal kita gitu. Ya, ini NPV. Sudah selesai perhitungan NPV seperti ini. Next kita ke perhitungan IRR ya. IRR itu Internal Rate of Return. Ini sama-sama juga sebenarnya tentang return atau tingkat pengembalian dari sebuah investasi. Nah, IRR ini agak lama ya kalau secara manual. Jadi IRR itu perhitungan di mana NPV itu harus sama dengan nol. Jadi pada tingkat rate discounting berapa, NPV itu sama dengan nol gitu. Gimana ya simpelnya? Jadi
kita tuh harus nyoba-nyoba pada tingkat resiko, pada tingkat discounting berapa, tingkat pengembalian MPV itu nol. Jadi istilahnya kita tuh tahu minimalnya rate of return itu harus berapa gitu. Jadi gitulah. Jadi kayak titik. Dia kan sama dengan nol tuh kan berarti sama dengan modal yang kita keluarin ya. Jadi pada tingkat berapa sih rate of return ini sama dengan nol? Karena kalau kita udah tahu IRR-nya, oh berarti kita tuh kalau mau untung harus di atas itu kan, harus di atas IRR gitu. Nah ini, jadi kalau misalnya IRR yang kita hasilkan lebih besar daripada cost of capital, ya berarti bagus ya, terima aja proyeknya, karena lebih besar returnnya daripada daripada biaya yang kita keluarkan, modal yang kita keluarkan. Sebaliknya, kalau IRR-nya kecil daripada lebih kecil daripada modal, biaya modal berarti tolak. Misalnya IRR yang kita hasilkan return-nya 20%. Terus biaya modal itu biaya yang kita keluarkan saat menggunakan modal ya. Jadi kalau kita punya investasi atau pilih salah satu jenis sumber modal, biasanya ada side effect-nya. Side effect-nya itu adalah harus ada biaya yang keluar. Kayak misalnya kita ngutang ke bank, side effect-nya apa? Bayar bunga, nah kayak gitu. Jadi kalau IRR yang dihasilkan lebih besar daripada biayanya, ya berarti terima aja, karena berarti positif ya, masih ada selisih keuntungannya gitu. Kalau misalnya IRR-nya negatif, lebih kecil daripada biaya modal, berarti ditolak aja. Nah, IRR ini seperti yang tadi saya bilang, itu kita tuh harus nyoba-nyoba terus ya. Nyoba-nyoba terus sampai NPV-nya sama dengan nol. Nah, ini tuh memakan banyak sekali waktu kalau kita ngitung satu persatu. Jadi nanti di ujian, karena no gadget, jadi IRR itu akan kami bantu, sudah ada IRR-nya di soal, nilainya berapa persen. Jadi tugas kalian itu hanya cukup membuktikan apakah benar IRR-nya sekian. Misalnya nanti di soal ada IRR, nilainya IRR 10%. Nah, berarti kalian hanya cukup membuktikan IRR itu memang betul 10%. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau NPV, PI, PP itu kan kalian harus ngitung ya, dan jawabannya nggak tahu berapa. Nah, kalau misalnya IRR itu jawabannya udah ada. Jadi kalian hanya cukup membuktikan dan jawabannya harus sama dengan IRR yang sudah diketahui tersebut. Itu sudah ya. Soalnya sudah fix seperti itu. Nanti tinggal dihitung saja secara teliti. Nah, kalau mau latihan-latihan boleh. Nah, cara IRR ini, kalau kita itu hybrid ya, semi pakai aplikasi, semi manual. Yang pertama, kita pakai bantuan aplikasi namanya Financial Calculators. Terus klik yang ini, yang IRR NPV ya, yang warna ungu. Diklik, nanti keluar yang kayak gini. Kita fokus ke proyek A ya. Nah, di proyek A ditulis discount rate-nya 10%, tulis aja 10. Nggak usah pakai desimal, nggak usah pakai persen, tulis aja 10. Kemudian yang paling atas itu negatif 100 ribu itu modal awal ya, yang di tahun ke-0. Kemudian yang tahun-tahun berikutnya ini cash flow-nya. Ini langkah cara pakai aplikasinya juga ada di modul ya. Nanti silahkan dibuka modulnya bab penganggaran modal. Kalau tahunnya kurang tinggal di add row, klik add row. Kalau misalnya mau ngehapus, klik yang merah bulat ini aja. Jadi ngehapus tabelnya ya. Kalau udah cukup beres, kemudian dimasukkan semua cash flow-nya, kemudian klik calculate. Nanti muncul ada IRR, NPV, dan PI. Nah, IRR ini yang akan kita jadikan patokan. IRR ini, kalau kita lihat dari aplikasi, IRR dari proyek A itu nilainya 20,2720% ya. 27, mana tadi? Ya, 20,2720%. Ya. Nah, kita tuh akan membuktikan kalau nilai NPV, nilai IRR dari proyek A itu segini. Nah, kalian juga nanti saat ujian seperti itu ya, membuktikan saja. Tadi teh jawabannya 20,272. Oke. Hanya proyek A ya yang akan saya bahas di sini. Namanya juga ini video flashback aja soalnya. IRR A itu 20,2720%. Ya, oke. Nah, kita tuh akan membuktikan IRR-nya benar segini atau enggak. Untuk membuktikan segini atau enggak, IRR itu langkah yang pertama adalah kita akan menghitung em,
apa sih batas atas, batas bawahnya gitu ya. Jadi si 20,27% ini, dia itu kita akan lihat 20,27 ini ada di antara angka berapa gitu. Jadi batas atas, batas bawah. Masih ingat ya. Yang pertama kita bikin batas bawah. Kalau bisa sih bikin batas itu angkanya bulat ya. 20,2720 ini ada di atas 20% ya. Dan 20,2720 ini ada di atas 21. Jadi 20,27 ini itu harus ada tengah-tengah lah intinya. Batas bawahnya dan batas atasnya harus angka bulat kalau bisa untuk memudahkan perhitungan. 20,27 ini batas bawahnya dia itu ada di 20%. Logikanya aja lah. 20,27 itu dia ada di atas 20%, tapi dia ada di bawah 21% gitu kan. Jadi dia ada tengah-tengah. Boleh nggak Bu? Ini jadi 19%. Boleh-boleh aja sih sebenarnya. Tapi kalau bisa mendekati aja. Jadi nanti pas selisihnya tuh nggak terlalu besar. Dia juga boleh nggak sih dua-dua? Ya boleh-boleh aja sih sebenarnya. Tapi tadi ya, menghindari resiko kesalahan perhitungan. Kalau terlalu besar, takutnya nanti jadi ada salah-salah hitung aja sih. Oke, ini 20%, ini 21%. Dan kalau bisa batas atas dan batas bawah ini selisihnya 1% aja. Jadi untuk menghindari kesalahan dan mempermudah perhitungan gitu. 20 sama 21 kan selisihnya 1 ya, 1%. Nah gitu, jadi bikin batas bawah dan batas atas dulu langkah yang pertama. Kalau bisa selisihnya 1%. Nah, kalau sudah bikin batas bawah dan batas atas, kita akan hitung jika IRR-nya 20% dan jika IRR-nya 21%. Jadi ngitungnya dua kali. Nah, ini tuh banyak 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 menyita waktu ya untuk perhitungan IRR. Jadi, kalau bisa, kalau kalian stuck pada suatu nomor, mending dahuluin aja perhitungan penganggaran modal karena lumayan banyak gitu. Dan butuh konsentrasi tingkat tinggi ya. Karena salah keceletot dikit nanti semuanya bubar. Salah nanti. Makanya harus detail supaya kita tahu kalau salah tuh di mana. Kita mulai ya. Jika IRR sama dengan 20%. Hmm. Ini masih proyek A ya. Nah, proyek A itu yang tadi, ini soal yang tadi, yang 50.000, sorry, 50.000, 40.000, 30.000, 20.000, 10.000. Ini masih sama soalnya kayak yang NPV tadi ya. Oke, kita hitung cash flow-nya tahun pertama tadi 50.000 ya. Oke, cash flow-nya yang tahun pertama 50.000. Sorry, rumusnya dulu ya. Tatar. Nggak boleh ujug-ujug ya. Cash flow dibagi 1 tambah IRR pangkat 1 pangkat 2. Karena tahunnya ada 5, jadi sampai pangkat kelima ya. Kalau pangkatnya, kalau tahunnya ada 10 tahun ya 10 kali gitu ya. Sampai pangkat 10. Makanya kalkulatornya pakai yang ada pangkat-pangkatnya. Atau kalau nggak ada juga sih nggak apa-apa ya. Bisa aja. Berarti kalian 5 kali ngitungnya. Udah, kalau udah rumusnya beres ya udah. Oh ya, ini jangan IRR ya. Cash flow lah. Cash flow. Cash flow A gitu ya. Cash flow tahun pertama tadi 50.000 dibagi 1 tambah IRR-nya 20% atau kalau kita desimalkan 0,2 ya. 0,2 pangkat 1. Tahun kedua berapa cash flow-nya? 40.000 ya. 1 tambah 0,2 pangkat 2. Cash flow tahun ketiga. Ini ya, 30.000, 20.000, 10.000.
Cash flow tahun ketiga, 30.000. Pangkat 3. Tahun keempat, cash flow-nya 20.000. Dibagi satu tambah IRR-nya. Pangkat tahun keempat, jadi pangkatnya 4. Tahun kelima, cash flow-nya 10.000. Pangkat 5. Udah. Jadi ini 50.000, 1,2 pangkat satu ya. 1,2 pangkat 2. Yang dalam kurung dulu, jangan dulu dipangkatin. Nah, nggak apa-apa nih seperti ini. 1,2 pangkat 4. 10.000 pangkat. Nah, 1,2 pangkat 5. Next ya, kita pindah. Ini juga kalau ada agak beda dikit sama yang di kelas nggak apa-apa ya. Ini beda pembulatan soalnya. Ntar. 50.000, tadi 1,2 pangkat satu ya, berarti 1,2. Tambah 40.000, 1,2 pangkat 2 berarti 1,44. Kemudian ini 30.000 per 1,728. Ini saya pembulatan aja ya, sekali lagi. Saya kita di kelas agak ricuh ya terkait pembulatan. Beda-beda. 2,4883. Oke, kurang lebih seperti ini. Nanti kalian bagi 50.000 dibagi 1,2. Wah, ini pembulatan ya. 41.666,67 lah. Tambah 40.000 dibagi 1,44. 27.777,78 bagi 1,728. 17.361,11. Tuh dua angka ya. Dibulat diambilnya 2,0736 9.645,06 tambah satu lagi 10.000 bagi 2,4883. 4.018,81 lah ya. Nah, kita jumlahin 41.666,67 tambah 27.777,78 tambah 17.361,11 tambah 9.645,06 tambah 4.018,81. 100.469,43 ya. Kalau di PPT 100.470 ya. Nggak apa-apa. Cuma pembulatan gini mah nggak masalah. Kami anggap benar. Hanya beda pembulatan. Kalau sudah ya sudah kita hitung ya. Sudah sebenarnya cukup seperti ini juga sudah cukup sih sebenarnya. Mau dikurangi lagi sama cash flow awal juga boleh. Nggak juga nggak apa-apa. Karena yang kita butuhkan ini sih. Yang ininya yang kita butuhkan. Kita bulatkan aja ya 1.470 untuk yang di perhitungan ini supaya sama dengan PowerPoint. Tapi kalau misalnya kemarin di kelas kita mah nggak pakai PowerPoint ya, jadi pakai yang ini juga nggak masalah. Tapi kalau nanti di ujian, pilihnya yang ini aja, yang 100.469 sekian ya, yang pembulatan. Kalau sudah, tadi cash flow jika rate-nya 20%. Nah, sekarang, sorry. Nah, ini yang tadi ya. Loh, dibulatkan kalau ini mah. Sekarang kalau yang jika, kok jadi warna ini sih? Bentar. Jika discount rate-nya, atau tadi ya, oh sorry, IRR-nya ya. Jika IRR-nya
Jika returnnya 21%. Tadi kan, ini batas yang 20% sekali yang ini. Ya, ini kalau ada stabilo pakai stabilo ya, biar bagus. Sekarang yang 21 ya. Nah, yang batas atas. Nah, yang ini. Nah, sama rumusnya. PVA. Cash flow satu tambah IRR pangkat satu tambah cash flow per satu tambah IRR pangkat 2 tahun ketiga pangkat 3 tahun keempat pangkat 4 pangkat 5. Nah, karena hanya ada 5 tahun. Kemudian cash flow-nya sama, cash flow-nya sama. 50.000, 40.000, 30.000, sama, sama. Semuanya sama. Kalau yang atasnya sama. Cuman bawahnya beda. Nah, kalau tadi mah 20% 0,2 ya. Kalau ini mah bukan 0,20% tapi 0,21. Nah, jadi 0,21 pangkat satu gitu. Satu tambah 0,21 pangkat 2. Cash flow-nya sama ya. Ingat, ini hanya proyek A. Panjang kan ya. 20.000 per satu tambah 0,21. 21 pangkat 4 tambah 10.000. Satu tambah 0,21 pangkat 5. Berarti 1,21 pangkat satu pangkat 3 pangkat 4 pangkat 5. Nah, kita hitung ya bawahnya. Ini pembulatan aja ya. 1,21. Ini dipangkatkan 2, berarti 1,4641 tambah 1,7716 tambah, kalau bisa sejajar ya, ini biar rapi. Jadi nggak ketuker gitu. Ini hitungan yang mana? Tuh sejajar semuanya plusnya kan. Tambah 10.000 dibagi 1,21 pangkat 5. Jadi sekali lagi pembulatan ya. 5937. Sama seperti tadi seharusnya, tapi ini ya, saya langsungkan saja. Ini nanti seperti tadi, dihitung ya, dibagi dulu, nanti dijumlahkan. Ini saya bulatkan saja ya, pembulatannya totalnya 98.763. Beda dikit nggak apa-apa ya, kalau ada beda dikit nggak apa-apa, hanya pembulatannya yang berbeda. Sekali lagi disclaimer, tergantung kalian kemarin ngerjainnya sama dosennya gimana nih ngebulatinnya, sama persis kayak di PPT atau enggak. Nah, kalau di kelas saya tadi kemarin kita beda-beda ya, tergantung pembulatan yang dilakukan mahasiswa. Oke, kalau sudah, oke, saya butuh satu slide lagi sebentar. Saya butuh satu slide kosong lagi. Nah, sudah dapat nih. Jadi kalau kok jadi PV ya cash flow. Sorry, sorry. Kenapa jadi PV ya? Cash flow, ya Allah. Cash flow, cash flow. Tapi benar juga sih ya. Kita hitung cash flow ini juga present value. Present value. Kalau misalnya si IRR-nya 20%, dia total cash flow-nya 100.470. Kalau misalnya IRR-nya 21%, itu cash flow-nya 98.763. Nah, ini yang akan kita bawa ya. Nah, perhitungan yang langkah yang terakhir, itu melakukan namanya interpolasi.
Nah, makanya saya bingung kemarin di modul ada yang macam-macam yang ngerjainnya. Ada yang beda 20, ngitung 20%-nya dulu, 21%-nya dulu semuanya, baru interpolasinya di belakang. Kalau bisa jangan kayak gitu ya. Kalau bisa nyambung. Jadi kalau ini sudah, IRR versi batas bawah beres, batas atas beres, langsung interpolasi. Jadi perhitungannya tuh, perhitungannya itu berlanjut, jangan dipotong-potong, dipotong-potong ya. Jadi kemarin saya lihat di modul ada juga yang kayak gitu interpolasinya di belakang, aneh-aneh aja. Kalau bisa berurutan ya. Jadi selesaikan dulu proyek ERRA itu berapa, lanjut proyek B gitu. Jadi jangan ngitung dulu batas bawah atasnya proyek A, batas bawah atasnya B, interpolasinya di tukang dua-dua. Nah, kalau bisa jangan kayak gitu ya. Dilanjutkan aja. Nah, kemudian interpolasi proyek A ya. Jadi kita hitung ya. Tadi, sorry, saya bawa dulu yang jika IRR 20% nilainya kan 100.470. Ini sekali lagi ya, disclaimer. Mungkin nanti kemarin kita beda-beda bawa cash flow-nya. Nggak apa-apa, pembulatan. 100.470. Kalau yang pada saat 21%, 98.763. Nah, kayak gini. Ini dibawa dulu ya, batas bawah dan batas atasnya. Kalau sudah, kita hitung IRR-nya. IRR proyek A sama dengan batas bawahnya berapa? 20% ditambah nilai dari present value-nya batas bawah dikurangi modal awal dibagi IRNPV-nya NPV present value-nya IRR batas bawah dikurangi present value-nya IRR batas atas. Oke, dikali selisih batas atas dan batas bawah 20% dan 21% selisihnya 1%. 20% ini ditambah, ini dikurangi ya, dibagi ini dikurangi 1.707 kali satu. Nah, kemarin juga banyak yang salah nih ya, pasti sini. Ntar. Tambah, ini dibagi, hasilnya 0,27 kali 1%. Berarti 20% tambah 0,27%. Berarti IRR-nya adalah 20,27%. Nah, udah, ini pembuktiannya ya. Jadi IRR-nya harusnya 20,2720 ya. Sesuai dengan yang di aplikasi, cuman karena pembulatan jadinya kepotong ya 20,27% aja. Ini juga nggak apa-apa, kurang lebih sama, cuman beda pembulatan, jadi mungkin agak beda sedikit. Nah, seperti ini. Nanti kalian juga lakukan pada investasi B ya. Kemudian kita lanjut ke profitability index. Kalau profitability index sebenarnya gampang. Ini pakai perhitungan MPV yang sudah kita pakai, yang sudah kita gunakan, yang sudah kita hitung. Ya, ini menunjukkan rasio antara cash flow yang masuk dengan investasi